Siapa Roni? Roni pasien kadaluarsa 2007. Kalau aja hajatnya Roni nggak terkabul, nggak mungkin dia datang ke RDAY ya. Jadi Pak Roni ini pasien 2007 bareng sama pasien saya namanya Bu Rini. Bu Rini yang utangnya 150 miliar lunas di Bank Muamalat, yang ngasih saya mobil Robicon. Kemarin datang sama anaknya Audi. Bawa cucunya nih, ada Haji Marco ya. Betul. Jadi Pak Sultan Bu Rini 50 miliar di Bank Muamalat, alhamdulillah lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Dia yang punya tambang nikel di Korowale di Sulawesi. Nah, berbarengan dengan Roni pasien 2007. Waktu itu Roni di kantongnya tinggal duitnya 20.000, ya Ron? Iya betul Pak. Tinggal 20.000. Dipaksain tuh sedekah di RDAY. Pulangnya gimana Pak Haji? Ngikut temennya, namanya Bu Maya. Bu Maya. Akhirnya pas dia turun dari mobilnya Bu Maya, dia dikasih 200.000. Betul? 200.000. Tapi nggak hanya di situ Bu. Besok lagi cair 2 juta. Besok lagi cair 20 juta. Betul John? Betul. Begitu. Jadi Roni ini adalah bintang film zaman tahun 70-an. Bintang film zaman tahun 70-an. Judulnya Roni diperkosa sama setan. betul. Betul kan? Iya. Betul. Lihat dah di YouTube, di TikTok judulnya. Zaman tahun dulu ini Roni ganteng Bu, maaf ya ganteng. Ini umurnya udah berapa Ron? 70 tahun. Tepuk tangan dulu dong untuk Roni. Wow. Iya Pak. Mas. Ibu nggak nyangka Bu masih ganteng usia 70 tahun. Dan ibu jangan kecil hati, walaupun dia 70 tahun alat kelaminnya masih bener, ada sertifikatnya kok langsung dari Sukopindo. Kemarin alat kelaminnya dibawa ke Sukopindo, laboratoriumnya meledak. Jadi Roni ini pemain bintang film zaman dulu. Nah, alhamdulillah tahun berapa kan? 2007 datang ke RDAY berbarengan sama Pak Haji Sultan sama Bu Rini. Bu Rini itu yang ngasih saya mobil Robicon, ngasih saya Mercy E250 baru semua, ngasih saya Honda Jazz putih, sama naik mobil ngasih mobil saya CRT. Saksinya Haji Marco ya. Dia ngasih mobil 4. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan dia cair. Alhamdulillah dia punya tambang nikel di Sulawesi Tenggara sampai hari ini. Sekarang dia tinggal di perumahan mewah di Jakarta Barat. Iya. Puri apa sih? Puri apa tuh yang paling mahal rumahnya tuh, yang harga 30 miliar tuh, yang bagus tuh. Dekat Puri Kembangan gitu. Nah, dekat Puri Kembangan. Dia tinggal di situ sekarang. Hidup mewah, luar biasa. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu juga harus seperti Pak Roni, seperti Pak Haji Sultan, seperti Bu Rini. Harus cair, harus terkabul. Amin. Makanya di malam ini saya umumin, kita RDAY buka sayembara. Siapa yang hajatnya terkabul, saya kasih tunai 10 miliar. Amin. Ya. Siapa yang hajatnya terkabul, saya kasih 10 miliar. Amin. Donaturnya Pak Haji Sultan Bu Rini yang punya tambang nikel. Dia bilang, Ji, coba dong tamu lo dibikin sayembara biar mau ngerjain ilmunya RDAY. Soalnya dia rata-rata kalau nggak ada pemicunya, nggak ada hadiahnya, nggak semangat. Lu mau ngasih gak 10 miliar? Ayo, mau? Oke, nggak apa-apa. Nah, kita batasin.
minimal kita batasin 200 orang. Nah, ini salah satunya Bapak dan Ibu bisa ikut sayembara ini. Amin. Ya, syaratnya apa? Yang 10 jangan ada yang dilanggar. Bangun jam 00, senyum 41 kali, mandi pakai pandan 9 lembar, tahajud, baca Quran harus 12 juz. Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, sholat tobat nggak boleh bolong, dan sifat 18 yang tadi Bapak dan Ibu dibagiin kertasnya jangan dilanggar. Itu aja. Pak Haji, saya nggak bisa, suka jengkel sama anak. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Nah gitu. Saya kadang kalau lihat suami saya kalau di rumah tidur nggak pakai celana dalam, saya suka komen, Pak Haji. Sekarang gede komen apa gede hajat? Hajat. Nah begitu. Ibu tinggal biarin suami tidur nggak pakai celana dalam, tinggal dibuka selimutnya, ibu centil. Loh, kurang ajar. Nah ya gitu. Atau ibu beli keong. Kepiting itu makanan kesukaan anak saya, janganlah. Kepiting mahal. Keong beli di sekolah SD banyak keong kan, yang kalau di keluar ingat ya Bapak dan Ibu waktu kecil? Ingat. Keongnya diapain? Ditiup. Kumang. Kumang. Namanya kumang. Oh kunang. Kumang. Oh kunang. Kumang. Oh bukan keong. Keong kumang. Nah maunya saya coba Bapak dan Ibu berlomba-lomba. Tadi barusan Bapak dan Ibu saya ada yang privat. Waktu datang dia nanyanya udah sedih. Janganlah Bu, Pak. Ingat gak Bapak dan Ibu waktu air? Seneng tuh, gembira. Kenapa waktu nyicil kok jadi sedih? Bukan gak ada uangnya. Buktiin di depan mata Allah, buktiin kepada Allah. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik dulu sama Allah bahwa kita punya uang. Jadi nggak boleh kita besok jatuh tempo, kan besok hari Jumat. Emang Bapak dan Ibu umurnya hampir Jumat? Nggak tahu kan? Ya udah tenang aja, pasti ada uangnya, pasti ada uangnya, pasti ada uangnya. Kadang orang suka nanya, Pak Haji, bacaan yang keberapa uangnya cair? Nggak boleh begitu Pak Bu. Ibu sama Bapak pada saat ML berhubungan suami istri, ML yang keberapa tuh Ibu bisa bunting? Kan kita nggak tahu. Jadi apa? Berbuat jadi berbuat. Ngasok, berbuat lagi, ngasok. Kita nggak tahu Bu. Ya makanya ngasok. Kan gue praktekin ngasok. Nanti manjat lagi, nanti manjat lagi, nanti manjat lagi. Ini Bapak dan Ibu kok sampai kapan saya bacanya Pak Haji? Jangan. Pak Roni ini datang lagi ke RDAY, 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 datang lagi. Ibu juga begitu Bu, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Numpang wifi-nya RDAY, karena RDAY kan ada anak yatim. Yatimnya umroh, yatim tahajud, yatim kurung. Karena kalau di rumah, Ibu nanti kepancing jengkel, Bapak kepancing jengkel. Bapak lagi baca Al-Quran, Ibu lewat, nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam. Alasannya mau ikut ilmu RDAY pertobatan.
tobat enggak, yang ada laki lo ngacang. Ya kan, bapak lagi baca Quran, ibunya telanjang bulat dari kamar mandi ke ruang ke kamar tidur, ke kamar, dari kamar mandi ke kamar tidur, kan harus telanjang bulat kan kalau pertobatan. Bapak lagi baca Quran di ruang tamu, akhirnya istri telanjang bulat masuk ke kamar, bapak akhirnya baca Qurannya enggak selesai. Ngikutlah itu setan ke dalam. Janganlah, udahlah numpang ke RDI minimal seminggu sekali, tiap malam Jumat. Habis Isya kita pencerahan sampai jam 9. Habis jam 9 kita berhenti turun ke bawah, ikut salawatan Nabi sama anak yatim di bawah. Di sini pencerahannya gratis, nggak bayar. Nanti ikut ke bawah salawatan, ijab sama anak yatim, salawatan Nabi Muhammad SAW, nanti anak yatim yang salawatan, bapak dan ibu tinggal ngikut aja yang baca anak yatim gitu. Kalau saya ngikut boleh gak? Lebih manjur lagi. Kenapa Pak Haji malam Jumat bikin salawatan dari jam 9 sampai jam 10? Karena kita bikin salawatan setiap hari Jumat malam Sabtu, jurit api unggun di bawah, rata-rata tamu RDI udah banyak yang terkabul pada japri. Pak Haji saya boleh gak japri? Pak Haji boleh, catat nomor saya japri. Pak Haji alhamdulillah saya ikut salawatan jurit malam Jumat malam Sabtu, hajat saya cair 10 miliar, hajat saya cair 30 miliar, hajat saya cair. Nah, mengacu dari situ sekarang kita bikinlah yang lebih keramat lagi, Kamis malam Jumat. Makanya bapak dan ibu paksain datang, paksain ikut, paksain datang. Nanti kalau udah cair datang lagi nggak Pak Haji? Nggak usah. Nanti kalau udah nyungsep datang lagi. Ini kan terkabul Haji Marco. Terus Nyungsep. datang lagi. Janganlah kita masa nyungsep baru datang lagi ke gurunya, janganlah. Ya walaupun kita udah terkabul minimal sebulan sekali, minimal 2 bulan sekali nengokin anak-anak yatim yang pernah ngaminin hajat kita. Misalkan bapak tadi ada yang dari mana tuh? Cirebon apa dari Indramayu? Bawa tadi tuh Mangga Gedong, Cirebon. Ya buat buah anak-anak yatim besok kita, siapa anak yatim yang alat kelaminnya bijinya kayak buah mangga, kita dapat kasih Mangga Gedong. Iya Mangga Gedongnya tadi bagus-bagus. Nah besok kita lomba siapa anak yatim laki-laki yang bijinya kayak Mangga Gedong, dikasih Mangga Gedong. Oke? Saya mau bapak dan ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube paksain ikut sayembara RDI, paksain. Mumpung ada sponsornya, mumpung ada donaturnya. Saya mau bapak dan ibu ikut. Cuman 10 kok nggak berat. Bangun jam 00, senyum, mandi pakai pandan 9 lembar, tahajud, baca Quran 12 juz, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong, sholat taubat jangan bolong, sifat 18 nggak boleh dilanggar. Pak Haji kayaknya yang 10 susah banget deh. Ada gak yang diperingan nggak meraktekin yang 10 tapi dapat sayembara 10 miliar? Ada. ML-nya sehari 10 kali. Hah? Milih yang mana? Milih yang 10 apa mau ML 10 kali? Nih nggak tahan nih. Tapi tetap pilihan ada di ibu dan bapak ya. Pokoknya saya hanya nyediain duit 10 miliar. Bapak dan ibu nanti yang nentuin.
kalau memang Bapak dan Ibu kuat ML sehari 10 kali, ya sudah ikut sayembara itu. Hadiahnya tetap 10 miliar. Sehari harus 10 kali. Sehari harus 10. Pak Haji emang tahu kalau saya 10 kali. Pokoknya Bapak dan Ibu ML 10 kali, saya nanti bisa nanya Haji Marco. Karena Haji Marco punya kekerannya. Atau kalau enggak Bapak dan Ibu biar cepat kabul, ML sambil video call sama Haji Marco. Ibu yang ML, Haji Marco yang enggak. Oke, ada yang mau nanya? Yuk, kasih mic-nya. Yuk, yang mau nanya. Nanti kita tutup jam 9 malam ya. Jam 21.00 nanti kita langsung lanjut ke bawah. Salawatan bersama 500 anak yatim ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid dari Demak. Ya. Saya mau tanya Pak Haji, kalau saya mau sholat taubat sekian banyaknya itu 18 dari maghrib sampai isya. Iya. Yang 50 dicicil dari bangun tidur sampai mau tidur. jangankan 18 Pak Haji, 4-5 kali aja saya udah lupa. Lupanya itu saya beberapa kali tadi ya. Itu bukan sekali 2 kali Pak Haji. Ya, jadi lupa aja nggak, kurang yakin. Penyakit lupa, dia punya sahabat karib namanya penyakit pikun. Iya benar Pak Haji. Obatnya hanya satu. Apa tuh? Kalau pas sholat Bapak cari celana dalam perempuan yang bersih, kalungin di leher, nanti gak akan lupa. Insya Allah, amin. Bapak punya gak istri di rumah? Punya lah Pak Haji. Ya, ambil celana dalamnya dia yang bersih, kalungin di leher, nanti gak akan lupa. Nggak akan lupa. Iya. Nggak akan lupa. Bapak kalungin yang bersih ya. Iya. Karena kalau yang bekas najis jadinya nggak boleh. Iya. Jadi yang bersih. Iya. Saya maunya yang warnanya pink. Kuning krem gini tuh gimana? Hah? Kuning krem gini. Pink yang pink. Oh iya 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 Pink, iya. pink, Iya. pink, yang pink. Itu yang bekas dipakai. Ya, yang nempel alat kelamin saya maunya warnanya yang kuning. Jadi 2 warna. Pink sama yang kuning. Ya, 2. warna celana dalamnya pink. Oh iya. Khusus yang nempel di alat kelaminnya perempuannya saya maunya yang warnanya kuning. Iya. Ya. Saya ingin buktiin sama anak-anak saya dalam bulan ini saya mau dapat modal itu karena saya di kayak semacam dilecehin gitu lah. Bapak ikut sayembara aja RDAY. Bapak mau ikut sayembara yang 10 item atau yang ML 10 kali sehari? Ya kayaknya kalau yang 10 kali Mas Pak Haji nggak mau Kan belum dicoba. Kita ada gurunya ML, RDAY punya guru ML. Nanti Bapak privat sama dia. Namanya Rohma. Ayo bener Pak Haji. Benar. Namanya grupnya Gembira Ria. Nanti Bapak belajar langsung sama Rohma, diajarin Nggak punya cara ML di atas kulkas, ada dia. ada. Cara ML di atas kompor, ada dia. Bapak tinggal milih mau yang gaya apa. Oke, soal gaya sih ya inilah Pak Haji apa ini yang mudah. Pokoknya Bapak harus privat sama Rohma. Nama grupnya Gembira Ria. Rohma. Bisa minta nomor itunya? Hah? Nggak punya nomornya. Rohma sekarang lagi tidur sama Mbego di bawah. Ya susul tuh di bawah. Dia lagi ngobrol sama bandot gue. Iya Pak Haji. Terus ini nggak Pak Haji? Yang nggak boleh itu Mana mic-nya? maaf. Mic-nya. Kata Pak Haji kan
ML di atas kulkas, Rohma sama Rohma ya. Yang nggak boleh itu ML di atas penderitaan orang lain. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. ML di atas penderitaan orang lain. Jadi bapak kalau ML pas posisi di atas, istri di bawah, jangan sampai istrinya meradang. Kalau dia ganti kenyot itu bagaimana Haji? Gimana? ML-nya diganti kenyot, ML-nya ganti Ngemot. sedot. oh ya, oke, gue setuju. Jadi Dengan Pak Haji. oke, jadi bapak wajib diemot sama istri sehari 20 kali. Wow. Tepuk tangan dulu dong. Orang gila ketemu sama orang gila. Itu bedanya Pak Haji. Bener. Pokoknya diemot sama istri sehari 20 kali. Bisa gak Pak Haji nanti minta air asinan itu Pak Haji? Gak usah, bapak diemot sama istri 20 kali sehari, otomatis nanti istrinya langsung seperti ikan asin. Itu gantinya apa saya yang ngemot apa dia yang ngemot? Kalau bapak ngemot alat kelaminnya istri, Iya. bapak cukup ngemotnya sehari 30 kali. Dingin katanya. Jadi nanti bapak waktu ngemot alat kelaminnya istri, bapak wajib pakai tabung gas. LPG. Ada. Berani nggak? Berani. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Jadi kapan bapak mau mulai ngemot alat kelaminnya istri? Kapan bapak mau mulai? Ya nanti lah habis pulang Pak Haji akan jauh. Selama bapak di RDAY latihan dulu bisa gak? Sebelum di rumah ngemot alat kelaminnya istri 30 kali sehari. Latihan di mana? Istrinya Apa? di rumah. Apa? Istrinya di rumah. Di RDAY latihannya. Nanti siapa? prakteknya di rumah. Sama siapa? Hah? Sama siapa? Apa bet? Apa? Sama siapa? Amambe betina. Ada aja bikin ketawa Pak Pak Haji. Haji, kalau ngemot Mbak betina yang dibuatnya yang itunya yang keluar kacangnya banyak. Ambenya berak, kasih kacangnya apa itu banyak. Bapak praktek sama Mbak betina di bawah. Saya kasih kamarnya 1. Kalau memang bagus hasilnya, nanti kan saya tanya sama Mbak jantan. Mbak jantan, gimana bapak prakteknya sama Mbak betina? Kalau dia bilang oke. Berani nggak? Berani aja kan bapak Ini belum. serius apa bercanda? Gue tahu. Apa? Ini serius apa bercanda? Serius lah, 10 miliar mau bercanda. 10 miliar bos, nggak ada bercanda-bercandaan. Saya mah pernah bercanda, saya nggak pernah bercanda. Saya kan serius. Itu dalam berapa hari atau dalam berapa kali? Sampai alat kelamin bapak putus. Oh, ada bikin ketawa nih Pak. Bapak kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak sih? Ya, pastilah. HP saya penuh Pak Haji semua. Oh ya, Iya betul. Ada ratusan, hampir 300. YouTube saya di download. Iya. Oh, sambil senyum-senyum tuh kalau nonton saya. Wah ketawa mulu, tadinya istri saya aja ngecibir, sekarang Didin ikutan juga. Istri Iya. ikutan nonton juga. Iya.
bisa gak Bapak saya kasih tunai 10 miliar? Hari ini Bapak berani jawab. Bisa. Caranya apa? Bapak sambil nonton YouTube saya, Iya. Bapak sambil ML. Bisa gak? Kalau Bisa Bapak lah, bisa. pasti bisa Pak Haji. Bisa. Bisa. Ya udah, gimana tuh kalau gue ajarin tutorialnya gimana tuh? Sambil elemen nonton YouTube gue gimana tutorialnya? HP aja dihidupin terus kita main. Kalau soal itu saya nggak kekurangan akal Pak Haji. Ininya kalau yang banyak tadi mana bisa. Ya udah diganti metode. Sambil Bapak kenyot alat kelaminnya istri sambil nonton YouTube saya, bisa gak tuh begitu? Bisa. Ditaruh di mana HP saya pada saat ngenyot alat kelaminnya istri? Itu dijawab sama ibu-ibu tadi. Di mana Bu? Di pantat. Ada aja ya. Aduh. Jadi Bapak milih yang mana? Meraktekin 10 atau ML-nya 20 kali atau ngenyot alat kelaminnya istri 30 kali? Milih yang mana? Paling ringan ya ngenyot lah Pak Haji. Hah? Paling ringan ngenyot. Ngenyot alat kelamin istri atau istri ngenyot alat kelamin Bapak? Mendingan saya aja yang ngenyot punya dia. Hah? Mendingan saya ngenyot punya dia daripada dia ngenyot punya saya, kayaknya ya ogah-ogahan. Itu udah ketahuan, kita kan kumpul udah 30 tahun, saya paling tahu sifatnya dia. Kapan terakhir Bapak ngenyot alat kelamin istri? Kapan terakhir? Dua kapan ya? Kapan? Ya kalau megang-megang sih ya sering tahu. Ngenyot, ngemot alat kelamin istri kapan terakhir? Kapan terakhir? Pulang besok. Kalau kapannya ya saya lupa Pak Haji. Orang sholat aja baru 4-5 kali. Tadi udah berapa kali ya? Udah aja pokoknya yakin gitu aja Dok, gitu doang. Gimana caranya biar ingat kalau Bapak ngenyot alat kelamin istri yang pertama cabut rambutnya satu? Cetuk. Jangan, itu aja kasih karet 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kan lebih gampang Pak Haji. Tepuk tangan dong. Orang Demak. Sama waktu sholat tobat, saya udah berapa kali ya? 1 kali ambil karet 1, 2 kali ambil karet 2. Ya udah, ambil celana dalam istri dikalungin di leher biar ingat ya. Ya ya. Oke, yuk tepuk tangan dong, luar biasa.